Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak kelas 12 akuntansi. Hari ini, siang ini kita membahas materi tentang akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini lanjutan dari kelas 11 waktu Anda di tahun lalu. Ya nak ya. Yang dibahas di dalam kelas 12 saat ini yaitu mengenai akuntansi hutang jangka panjang. Nah, namun sebelum kita bahas hutang jangka panjang, ada baiknya kita bahas juga yaitu hutang jangka pendek. Tentu digolongkan menurut jenisnya. Hutang atau kewajiban itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, hutang jangka pendek. Yang kedua, hutang jangka panjang. Pembagian ini berdasarkan jatuh temponya. Kalau hutang jangka pendek, dia tidak lebih dari 1 tahun jatuh temponya. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Yang jelas tidak lewat dari 1 periode akuntansi atau 1 tahun. Tapi kalau hutang jangka panjang, dia lewat dari 1 tahun jatuh temponya atau 1 periode akuntansi. Bisa dia 1 tahun, bisa 13 bulan, bisa 2 tahun, bisa 2 tahun lebih. Bahkan kalau sekarang kita lihat, hutang jangka panjang ini sangat lama jatuh temponya. Bisa sampai 15 tahun. Contohnya itu seperti hutang KPR, kredit perumahan rakyat. Jadi perumahan-perumahan itu bisa berhutang, pembayarannya jatuh tempo sampai 15 tahun. Itu ya nak ya. Jadi bedanya jangka panjang dan jangka pendek. Ya, kurang dari 1 tahun dan lewat dari 1 tahun. Ya, begitu ya nak ya. Jadi anak-anak tadi sudah disinggung tentang hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Ya nak ya. Kita akan melihat jenis-jenis dari kedua hutang tersebut. Yang pertama, hutang jangka pendek. Jenisnya apa saja, kan gitu kan? Nah, baik anak, kita akan lihat ya. Ini dia hutang jangka pendek. Ya nak, hutang jangka pendek ini ya banyak jenisnya. Antara lain yaitu hutang biaya. Hutang biaya itu misalnya biaya listrik, misalnya biaya telepon. Enak ya. Ini ya, biaya listrik, biaya telepon. Kemudian ada hutang dagang dan hutang wesel jangka pendek. Ada juga hutang wesel jangka panjang. Ada juga hutang dagang jangka panjang. Jadi ini ada hutang dagang dan hutang wesel jangka pendek. Ya nak ya. Kemudian hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Jadi hutang jangka panjang suatu saat ini akan jatuh tempo. Misalnya dia berhutang yang pertama, dia berhutang 5 tahun. Jadi secara angsuran dia bayar sampailah pada tahun yang terakhir. Jadi di tahun yang terakhir, tahun yang kelima, hutang itu akan jatuh tempo di tahun yang kelima. Jadi di tahun yang kelima, hutang tersebut tidak digolongkan lagi ke dalam hutang jangka panjang. Ya, tapi sudah digolongkan ke dalam hutang jangka pendek karena pembayarannya jatuh temponya tidak lewat lagi dari 1 tahun. Nah, jadi suatu saat hutang jangka panjang itu akan menjadi hutang jangka pendek kalau akan segera jatuh tempo. Begitu ya nak ya. Kemudian yang berikutnya ada hutang dividen. Nah, dividen nanti kalau ada yang kurang jelas boleh Anda tanya. Kemudian nomor 5 ada hutang uang muka atau jaminan yang bisa diterima kembali. Itu ya nak ya. Kemudian yang keenam ada hutang termasuklah hutang dia pendapatan yang diterima di muka.
Misalnya kita mau mengerjakan sesuatu pekerjaan, tapi belum bekerja, kita sudah dibayar terlebih dahulu. Nah, istilahnya kalau kita bahasanya sudah diberi panjar, tapi belum bekerja. Jadi sebelum pekerjaan itu selesai, ya nak ya, panjar tersebut atau uang muka tersebut itu termasuk hutang. Nah, begitu ya nak ya. Ini antara lain contoh-contoh hutang jangka pendek. Sebenarnya masih ada beberapa, masih banyak. Jadi kita lihat hutang itu termasuk jangka pendek atau jangka panjang. Itu tergantung jatuh temponya. Inilah antara lain contoh-contohnya yang tidak lewat dari 1 tahun. Ini dia contoh-contohnya. Ya nak ya. Baik anak-anak ibu sekalian, kelas 12 akuntansi. Materi kita saya rasa sampai di sini. Kita lanjutkan di waktu-waktu yang lain, waktu-waktu kesempatan yang lain, ya nak ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham, seperti biasa, Anda buat Anda buat komentar, kirim sama ibu. Jadi dalam pertemuan yang berikutnya nanti pertanyaan dari Anda semua akan kita bahas, ya nak ya. Ya, saya rasa cukup sekian dulu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.